Langkah-langkah kecilnya yang telah kami lakukan di Kota Pekanbaru terhadap sampah plastik ini, kita sudah selalu mengedukasi kepada masyarakat pelaku usaha bahwasanya bahaya sampah plastik ini sangat besar, dan proses untuk hancurnya sampah plastik ini memakan waktu kurang lebih seribu tahun ya, kurang lebih 1000 tahun. Jadi dia sangat berbahaya kalau seandainya itu tidak diolah dengan baik. Nah, kalau untuk perhotelan sekarang sudah mulai, jadi mereka sudah memisahkan sampah organik dan non organik. Sampah organik ini itu bisa kita letakkan nantinya ke maggot, dan non organik ini kita taruh ke bank sampah untuk didaur ulang lagi. Nah, sekarang program kita di pemerintah Kota Pekanbaru ini ada namanya LPS. LPS, Lembaga Pengelola Sampah. LPS ini memang masih baru berjalan kurang lebih 1 bulan lebih lah. Jadi kami sudah meletakkan anggota kami di salah satu kecamatan di Tua Madani. Jadi mereka tugasnya sekarang khusus untuk memilah sampah. Jadi dimulai dari rumah warga itu sudah dipilah sampahnya dan dicatatlah sampah organik berapa dan non organik berapa. Mudah-mudahan dengan kita fokuskan di satu kecamatan ini, yang kecamatan lain juga mengikuti. Nah, dan harapan kami juga masyarakat ini juga sadar dia akan adanya pemilahan sampah itu sudah harus mulai dari rumah gitu. Sebenarnya lebih bagus sampah itu sudah terurai dari rumah atau badan usaha sebelum dikirim ke TPA. UMKM beberapa sudah ada, cuman UMKM yang agak berat ini yang di pedagang kaki lima, biasanya kayak di Car Free Day, Cunyadin. Nah, mereka kan punya pengelola masing-masing tuh. Nah, sementara mereka belum sadar untuk itu, tapi kami selalu menekankan kepada pengelolanya untuk menyiapkan kantong plastik, karena mereka kan dipungut juga nih iuran sama pengelolanya kan. Nah, mestinya pengelola juga harus bisa menyiapkan tempat itu terhadap sampah plastik, sampah organik dan non organiknya gitu. Kami selalu tekankan itu. Kalau dasar hukumnya ya, dasar hukumnya kalau dari peraturan daerahnya ada nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, kemudian peraturan wali kota nomor 134 tahun 2018 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi tentang pengelolaan sampah tadi, kemudian peraturan wali kota nomor 154 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, kemudian peraturan wali kota nomor 6 tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Di dalam peraturan wali kotanya ada sanksinya, cuman sanksinya ini kadang-kadang masih belum kita terapkan secara maksimal. Sanksinya ini memang lebih bersifat kita hanya himbauan peringatan gitu aja, bos ini bahaya gitu aja. Terhadap sanksi administrasi berupa uang atau denda belum. Apalagi sekarang mungkin kalau kita bisa lihat terhadap TPA kita itu, TPA 2 di Rumbai Barat itu sampahnya sudah kurang lebih berapa meter, 20 meter ada kayaknya ya, sudah tinggi. Itu sampah plastik. Semua bercampur. Belum terpilah dia. Nah, itu dari tahun 2018 terbentuknya itu. Nah, sekarang dengan wali kota baru ini, beliau sangat menekankan betul terhadap sampah ini. Dia minta sampah ini tetap diolah, dipilah dan diolah. Nah, sekarang kan sudah ada bank sampah, sudah ada UPST, TPS 3R. Nah, mereka bersedia nih menerima sampah-sampah itu, tapi sampahnya itu sudah dipilah. Kayak UPST itu sekarang sudah ada di agrowisata itu, mereka menghasilkan BBM Dexlite ya. Jadi dia itu sudah menghasilkan Dexlite dari sampah organik dan non organik, tapi mereka minta dipilah dia. Nah, kalau dia dipilah, kalau warga mengantar ke sana itu dikasih sama mereka duit itu. Justru kalau masyarakat menghantar warga sampah yang langsung seperti itu, justru kita yang dicasnya gitu. Kayak gitulah, saking bagusnya kalau seandainya sampah ini udah kita pilah, kita dapat duit sebenarnya kan kalau kita pandai menyikapi. Kalau yang untuk sekarang dia ada 2 pengelolaan sampah, dari DLHK 1 sama LPS. DLHK ini badan usaha yang mereka angkut di jalan protokol. Kemudian tumpukan sampah yang ada di jalan itu, nah itu tugas kita lah, bersihkan sampahnya itu. Kemudian yang di LPS itu di jalan lingkungan, rumah-rumah warga. Nah, jadi memang kalau untuk DLHK-nya rata-rata sudah 85% ini sudah terpilah dia. Karena sisanya itu sampah-sampah yang dari jalan. Ini di dalam Perwako nomor 6 tahun 2023 ada juga nih pengurangan sampah plastik tadi ya. Di pasal 7-nya itu, setiap pelaku usaha itu atau penyedia kantong setiap pelaku usaha itu berkewajiban menyediakan kantong plastik ramah lingkungan, menolak melayani konsumen yang membawa kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Jadi sudah ada di dalam pasal 7, dia lengkap di situ.
di dalam perwakonya. Cuma memang sanksinya memang belum kita jalankan karena lebih banyaknya bersifat teguran lisan dan tertulis. Kalau pencabutan izin ini belum sampai kita ke sana. Di sebenarnya perwakonya ini untuk terhadap LPS ini sudah lama, 2023 sudah ada. Dan Permendagri 33 tahun 2010 sudah ada juga untuk kita nih harus daerah itu membuat lembaga pengolahan sampah. Tapi ini baru berjalan di 2025 masa Pak Wali Kota sekarang, Pak Agung. Nah, tujuannya lembaga ini adalah kepada masyarakat itu supaya mereka tuh sadar Bu akan sampah ini. Memang ada iuran yang dimunculkan akibat dari lembaga pengolahan sampah ini. Umpamanya kurang lebih ada yang 20.000, ada yang 25, ada yang 15, terus sesuai dengan kesepakatan lah dengan jumlah sampah yang ditimbulkan kan. Di dalam perwako kita yang untuk terhadap LPS ini, kalau dia tidak mau bergabung sama LPS boleh, tapi buanglah sampah ke transfer depo. Tujuannya apa? Jangan sampah ini berserak lagi. Masing-masing kelurahan ada LPS-nya, coba tanya sama RT RW-nya. LPS ini dibentuk dari RT RW, lurah dan camat Bu, di SK-kan sama camatnya. Nah, tidak mungkin RT RW itu tidak tahu LPS itu. Karena mereka lah yang mengusulkan LPS ini. Usulannya dari bawah. Jadi kita melibatkan masyarakat LPS ini dari masyarakat sendiri. RT RW ini bergerak dia di situ. Nah, itulah dia LPS sekarang itu.